Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina jami'a ni'amihi fadlil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi anqadana ila tariqil qawim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengasuh pesantren Tebireng, beliau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta seluruh zuriyah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mudir Bidang Pendidikan Bapak Haji Kusnadi Said, Mudir Pondok Bapak Haji Lukman Hakim, Kepala Madrasah beliau Pak Haji Ahmad Raziki LCMHI, moderator Pak Hafid dan semua panitia serta semua anak-anak yang kami banggakan dan dirahmati Allah Ta'ala dan nanti akan dikehendaki Allah menjadi orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, mengawali pagi ini kaitannya dengan pengenalan jurusan. Kebetulan di sini saya diamanai sebagai waka kurikulum kaitannya dengan pelajaran-pelajaran. Mungkin yang alumni MTS sudah kenal, yang alumni SMP mungkin sebagian, kalau saya main ke sana ya kayak tok-tok ya. Mungkin yang dari luar ya sudah disebutkan tadi namanya ya. Jadi gini, Madrasah Aliyah ini membuka jurusan-jurusan sesuai dengan nomenklatur dari pemerintah. Ya, jurusan-jurusan di Madrasah Aliyah ini jumlahnya ada 4. Aslinya kalau garis induknya adalah 3. Semua jurusan itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kelebihannya masing-masing. Semua induknya adalah nanti tujuannya adalah membanggakan Aliyah. Oh, jurusan mengenai Aliyah, Wong Rasul aja juga punya kelebihannya masing-masing. Makanya di awal surah juz 3 itu kan bismillahirrahmanirrahim, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al bayyinatu al ayah. Wis tutupno dhewe. Nguapin terus sampean timbangan aku. Jadi gini, wong Rasul itu ya enek kelebihane, enek sing langsung ngomong-ngomong mbek Gusti Allah. Nabi sinten? Nabi Lasakif, ya itu korban sinetron iki. Nabi Musa. Ana meneh sing derajate dhuwur, sapa? Duh, Nabi sapa? Ya kan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina Isa ibn Maryam al bayyinatu, ya Nabi Isa yang duwe kelebihan dewe-dewe. Maka di Aliyah ini dengan jurusan ada yang IIS, ilmu-ilmu sosial, kelebihannya di ilmu-ilmu sosial. Terus yang kaitannya sama IIK, ilmu-ilmu keagamaan. Wah, agamanya full. Wes pokoknya ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab ngewes. Yang salaf ini sebenarnya adalah IPS. Hanya saja muatannya kaitannya sama materi ke kitabnya lebih banyak nahwunya. Nanti di pondok dilanjutkan dengan program asrama, bukan asmara loh yo, asrama loh yo. Hati-hati nih ngomong asrama ya. Jadi itu nanti yang jurusan salaf, terus ditambah lagi jurusan satunya lagi jurusan MIA, matematika dan ilmu alam. Kalau anak-anak menyebutnya jurusan IPA ya toh, namanya sekarang ganti MIA. Ini ya. Jadi nanti anak-anak sekalian, Madrasah Aliyah dengan jurusan-jurusan ini kurikulumnya sudah ditata sama pemerintah, ditunjang dengan programnya Aliyah, ditambahi lagi dengan wadah organisasi dari anak-anak perjurusan. Itu semua nanti saling berkolaborasi menjadi kebanggaan Madrasah Aliyah. Jadi gini ya, salaf punya yang namanya Fordisaf, Forum Diskusi Santri Salaf. Oh, Fordisaf. Ini Fordisaf sekarang sudah mendirikan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Fordisaf ada. Yo masih arek salaf yo ngurusi duit barang. Nanti PJ-nya salaf, saya koordinatornya ini kaitannya BK-nya Pak Hafid. Yang salaf, ini salaf ya? Salaf. Yang IIK, ilmu-ilmu keagamaan ya. Ini punya yang namanya Teach Tebireng English Arabic Club. Jadi wes ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Inggris ngewes. Sudah.
Terus yang kaitannya sama anak-anak IIS, ilmu-ilmu sosial, punya yang wadah untuk mengembangkan bakatnya, namanya bani sosial. Bani sosial. Bani sosial, sip. Itu biasanya ngurus-ngurusi masalah kayak go green itu ya, kayak nanam-nanam pohon, di kelasnya pun juga ada go green. Tapi hampir semuanya kok, gak hanya anak IIS, anak-anak IPS, tapi semuanya mendukung seperti itu. Hanya saja mereka lebih punya gagasan ide sosialnya yang paling ngonoan. Wah, sosial. Terus yang ini yang untuk anak MIPA ini juga punya wadah untuk mengembangkan bakat kalian, namanya FOSMA, Forum Sains Madrasah Aliyah. Jadi Forum Sains Madrasah Aliyah ini mengembangkan kemampuan di bidang-bidang MIA, bidang-bidang IPA. Weh, misalnya gawe bom. Wong nang bengi nang kamar ya bom-boman tuntutan ya, es bom-boman biasa. Nah ya, ini kaitannya sama buku nanti yang dipelajari. Jadi semua jurusan itu belajarnya dari pemerintah sama. Karena ini kurikulum yang ditentukan pemerintah, nanti kelanjutannya sampean adalah ke perguruan tinggi negeri. Jadi kalau dulu masih SMP, MTS pemikirannya, nanti saya ke SMA atau Trensen atau ke Aliyah atau ke unit lain. Tapi kalau sekarang cita-cita sampean ditentukan di Madrasah Aliyah. Saya mau jadi dokter, ambil jurusan IPA. Ya temenan. Saya mau jadi kiai, ambil MAK ataupun salaf. Oh, saya jadi direktur manajemen pabrik betik misalnya, pabrik lidi loh, sudut pentol misalnya. Oh, saya ambil yang manajemen, ambilnya IIS. Nah, itu semuanya ketika sudah di Madrasah Aliyah. Jadi kalau dulu sampean di MTS atau SMP berpikirnya masih anak-anak, kalau sekarang berpikirnya sudah masa depan, gitu ya. Jadi cita-cita itu diwujudkannya ketika sudah di jenjang SLTA. Cita-cita apa? YouTuber. Wow, saya kira kan banyak jadi YouTuber itu ya. Nah itu nanti belajar. Ada yang bagian TIK. Jadi Mas Aka, Mas Maleka, termasuk bapak-bapak kesiswaan ini juga bisa bikin video-video belajar orang lengkap lah mengenai Aliyah. Yang pertama, semua jurusan nanti menerima mapel Quran hadis. Jadi amaliyah sampean sudah ada sini. Akidah akhlak, fikih nasional, SKI, mungkin dulu juga sudah saya SKI sejarah kebudayaan Islam. Ya, jadi biar kita bisa melihat sejarah masa lalu. Mulai nek wong matematika kayak aku niki bodake nang ngarep, soalnya mikirnya ngarep. Tapi nek sing sejarah mikirnya mau mburi. Jadi sing tak rambutnya mburi. Masa lalu sudah dipikir. Jadi tapi kaitannya sama orang-orang Islam. Makanya hebat sebenarnya, kita itu orang Islam itu sebenarnya hebat. Matematika, Al-Khawarizmi, wong luar negeri gak bisa ngomong Al-Khawarizmi, jadi algoritma, jadi logaritma. Jadi ketemu aku nang ini pelajaran yang tidak bisa dilupakan, ketemu saya mantan matematika peminatan. Jadi anak IPA ya, nanti ketemu matematika peminatan. Karena makanya anak-anak yang alumni itu sering kadang, Ustadz, kami tidak bisa menghilangkan kenangan bersama mantan. Luwes, bangga saya karena saya guru matematika peminatan. KKE sudah ya, SKI, PPKN, warga negaraan, biar ngerti tentang kaitannya sama negara. Bahasa Indonesia, ya sudah, termasuk beliau ini bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah ini memang porsinya anak MAK, bahasa Arabnya lebih banyak. Itu karena dalam artian mereka diproduk untuk yang kaitannya sama keagamaan, bahasa, matematika. Jadi dimanapun ya ketemu matematika. Jadi nang akhirat ketemu matematika. Engko disampaikan karo Bu Apri waka sarana. Bahasa Inggris, ya bahasa Inggris, sejarah Indonesia. Ini semuanya sudah diatur sama pemerintah sebagai keberlanjutan nanti kalau sampean kuliah. Lah, ciri khas tadi yang menjadikan anak-anak itu istilahnya mempunyai keunggulan jurusan MIA, matematika dan ilmu-ilmu alam, ini ketemunya tambahannya adalah matematika peminatan. Yo, ketemu sama saya. Biologi, praktek biologi. Ngono golek apa godhong, golek apa semuanya yang ada di sini banyaklah bisa dipakai. Fisika. Nah, nanti jelasin sama Bu Apri labnya.
kimia, oh sudah pasti. Jadi sarapannya matematika, camilane kimia, ngopine apa fisika, wes wes. Ini kaitannya sama anak-anak apa ini jenenge IIS. IIS tadi salaf itu adalah IPS yang dilebihkan pada mapel agama yang jurusan salaf. Jadi IIS nanti ketemunya adalah ekonomi, ngitung duit, mengendalikan ekonomi nanti terus ngenteni Bu Sri Mulyani. Amin. Sopro jangan ada toko alias sing ngenteni Bu Sri Mulyani, gitu. Ekonomi ini Indonesia lebih maju lagi. Kalaupun nggak seperti itu ya jadi menteri ekonomi tingkat RT kan nggak masalah. Kalau nggak RT ya naik wedok-wedok rumah tangga maksudnya. Jadi ibu-ibu yang baik. Maksudnya kalau nanti sampean lulus dari aliyah kuliah terus dirabi wong terus santri tapi pas-pasan yo iso piye lah carane irit ekonomi ya dari IPS. Ini siapa ini? Ekonomi. Terus sosiologi yang kaitannya mempelajari ilmu sosial. Nah, sosial ya, karena ini nomenklaturnya adalah ilmu sosial. Geografi ya kaitannya mempelajari masalah bumi. Jadi sebenarnya semuanya ini adalah keilmuan yang nanti pada anak jurusan IIS plus salaf, karena salaf adalah IIS plus, bukan plus pokoknya. Terus yang MAK tadi kan ilmu keagamaan. MAK ini tambahannya adalah tafsir, ilmu tafsir. Wes ahli tafsirin nang ngene konoan. Hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih. Jadi ada fikih nasional, ada fikih, usul fikih. Ilmu kalam ya kaitan sama ilahiyah. Akhlak peminatan, yo ono akhidah akhlak, yo ada akhlak peminatan. Ditambah lagi bahasa Arab peminatan. Sudah ada bahasa Arab, ditambah lagi bahasa Arab peminatan. Loh, memang pemerintah membuat seperti ini karena IIK itu didesain adalah ilmu keagamaan yang hampir 70% itu adalah belajar keagamaan. Oh, pinter ngurus jadi kepala madrasah kan IIK, oh, pinter polis. Penjaskes, orang nggak hanya butuh masalah mikir tapi juga sehat secara jasmani. Sementara ini penjaskes karena di musim pandemi ini yo gak melayu-melayu. Mulai penjaskes konoan yo melayu-melayu, tapi enek meneh penjaskes secara ilegal. Katik keri ping piro dikongkon melayu. Nggih Pak David nggih? Wis melayu, lomba melayu. Anggap aja itu penjaskes, sudah ya? Sudah. Seperti yang diharapkan Bapak Kepala Madrasah kemarin, kita itu adalah salafiyah, syafi'iyah. Ulama-ulama salaf yang dulu, maka kita madrasah aliyah tidak bisa menghilangkan nomenklatur dari muatan kepesantrenan just khusus iki. Jadi kalau aliyah yang umum nerimanya materi ini mungkin sebagian ditambah-tambahi, tapi nek sing aliyah pondok nang tebuireng pisan, wah iki penting ini karena ini adalah kaitannya sama ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu agama yang ngapunten sih, ilmu agama di sini muatan lokal. Jadi di sini kelas 10 nanti pelajarnya tentang tauhid, ya, tauhid Jawahirul. Kalau dulu di MTS SMP Jawahirul Kalamiyah ya, Jawahirul Kalamiyah. Dulang siapa Pak Yahya atau Pak Safiuddin bin? Pak Fanani ya? Ya Pak Yahya wes. Sing MTS maaf nggih yang SMP karena saya dulu di MTS jadi sik apal lah. Arek-arek nuk kene iki jek apal enek padelan barang iku. Terus menek sing penyanyi artis sebelah sana Rini Kiptiah nang kono ya ana Jaroat Al-Khabbi ya ana. Wis apal ajean. Insyaallah enek. Cuma saya yang kewaget itu yang kemarin. Saya Ustadz alumni dulu yang jenengan seret waktu sholat duha. Allah, sing dieling kok ngono seret sholat duha. Sekarang alias saya gak nyeret, tak junjung. Langsung wis ya, wis gak tak seret tapi tak junjung langsung. Ampun nggih, tauhid. Tauhid ini penting sekali sebagai landasan dasar akidah kita. Nggih sampaikan kepala madrasah kemarin, nggih tauhid istilahnya penting sekali kita mempelajari masalah tauhid ini. Makanya nanti kelas 10 di tauhid. Aswajah Ahlussunnah wal Jamaah ini sebagai materi wajib bagi semua
santri, siswa dan siswi di madrasah di Tebireng, baik SMP, SMA, MTS, aliyah ataupun yang mana, semuanya ini mempelajari aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, biar paham piye sing Ahlussunnah wal Jamaah sing sesungguhnya sesuai dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau Pak Yai Hafid ini termasuk guru aswaja. Nanti belajar lagi kalau yang akhlak, akhlaknya nanti Gus Fahmi baru kelas 12. Tafsir ahkam nanti termasuk sama Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Beliau, wah gurunya wis pakai tep-tep lah, Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i, mungkin yang kelas 2 Pak Haji Najib ya. Ini nanti kalau zaman sudah kelas 12, sik lah belajar tafsir dasar-dasarnya dulu. Terus hadis kitab Bulughul Maram, nanti insya Allah Kiai Mustaqim Askan wis sak njaluk dongane pisan. Oh, sing biasa nang ngaji nang pondok, ngono terus ana ijazah-ijazahan ngene iku wis arek-arek wis terusan. Fikih kitab niki ya, fikih kitab kita menggunakan acuan adalah Fathul Qarib. Jadi ya kayak pembagiannya mungkin kelas 10 kaitannya sama Toharo, Ubudiyah, Sholat seperti itu kelas 10 ya. Kelas 11 nanti bab masalah napa niki jenenge muamalah baik masalah itu. Terus kelas 3 bab masalah munakahah rabi. Bekne sih mungkin ada di sini setelah aliyah terus nikah enggak ya kuliah sih ya enggak ya jarene arek-arek ngene. Semua ilmu itu kalau tanpa diamalkan itu adalah bagai pohon tanpa buah. Katanya kita habis praktek belajar ilmunya sholat, ya kita langsung sholat. Lah kalau habis belajar ilmunya nikah, masuk ikut langsung rabi? Kan enggak, masih tertunda. Bukti ini belajar ilmu haji, yo haji ini jangi, gitu ya. Jadi gini, ini kaitannya sama yang fikih kitab. Karena mohon maaf ya, sebagian anak-anak ketika nanti di ujian ada ujian praktek, kemarin saya nguji sendiri anak kelas 10, ya alumni ini tapi gak sebut kok ndi, iku mau ngene ya. Jadi wudune salat wudu iku niate kaya pada bae salat. Jadi dia itu begini. Nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari fadlillahi taala, baru ambil air taruh wajah. Salat agak. Wes iku urusane sampean sing roh, tapi nanti sampean dipelajari tentang Fathul Qarib ya, fikih kitab bener. Ini ke fikih. Terus nahwu ini ilmu alat penting sekali. Ilmu alat itu penting sekali. Ibarat orang itu kalau langsung dapat tanpa ada ilmu alatnya itu kayak dapat ikannya. Tapi nek belajar ilmu alatnya itu dia itu diberi pancing. Ikannya habis masih bisa mancing toh. Sampai nek wis pinter nahwu, engko pinter sorof, terus maca-maca kitab dhewe. Sing penting kitab silsilah kitab seperti itu. Nahwu ini nanti 4 jam. Tapi biasanya santri itu kadang milih-milih. Pelajaran apa iki? Nahwu ala pancet kepiye koma zaitun. Turu terusan akhirnya, gitu. Iya turu. Enggak boleh. Semua ilmu itu hakikatnya sama. Koma zaitun. Ya ngono ta biasa kebiyen kok koma zaitun toh. Aku ben MI koma zaitun, MTS koma zaitun. Ahlian nahwune ya koma zaitun. Padahal di kitab yang sampaikan Yai Hafid tadi haula'i masayikhina itu memang ada orang petani di daerah Bangkalan, daerahnya Mbak Yai Khalil, nandur timune sering dicolongi karo maling. Akhirnya petani sepakat matur tenggone Mbak Yai Khalil, Yai timun kita itu di kebun di sawah sering dicuri sama maling Yai. Ya napa? Oh, mergo aku mulang ilmu nahwu pas wayahe koma zaitun. Akhirnya mantun niku wae dikai tulisan koma zaitun terus dikongkon maca. Wiritane wong sing petani koma zaitun. Enek lah wiritan koma zaitun. Ora enek. Sing ngono ya la ilaha illallah subhanallah astagfirullah seperti itu. Akhirnya diwirit temenan, pagi-pagi orang yang biasanya mencuri di sawah itu nggak bisa duduk ngadeg koma zaitun ngadeg, akhirnya sekarang kelitok ini terus akhirnya harus minta maaf seperti itu ya. Jadi nahwu itu harus ditambah lagi nanti sorof, ibunya ilmu, kaitannya perubahan kosakata. Mungkin nanti dulu ketika dulu di jenjang SMP MTS belajarnya yang masih napa niki yang depan itu lughawi ya.
lughawi, terus nanti di sini maknawi. Terus ditambah lagi, ini yang penting sekali karena masih banyak anak-anak yang kadang bisa baca kitab, yang kadang bisa isok ngarteni, tapi nulis imlae akeh sing salah. Makanya nanti kita itu belajar imla, nggih. Belajar imla di sini adalah kaitannya sama nulis. Mungkin kalau dulu saya diajari sama siapa namanya, Ustadz Ansori atau Pak Saifuddin, tapi kalau di sini nanti Yai Mustaqim Askan sama Dr. Anang Firdaus. Jadi nanti belajar imla penting ini kaitannya sama ini. Jadi total keseluruhannya dari yang ada di madrasah aliyah untuk jurusan MAK 24 pelajaran. Wah. Loh, lebih baik banyak mengenal ilmu nanti dikembangkan daripada hanya sedikit saja. Wes, jurusan IIS ini jurusan IIS IPS Salaf Sanamiyah 22 mata pelajaran. Pun sakmonten pelajarannya, insya Allah ini adalah sebagai ijtihad, ikhtiar, pilihan yang terbaik untuk mengantarkan sampean menjadi orang-orang yang baik. Gitu. Coba lihat jargonnya di kitab Fathul Qorib itu kan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sapane wong sing dikersakno Gusti Allah dadi wong apik, maka dipahamkan, dipinterkan ilmu agama. Makanya mulak yang ada di sini yang disusun ya, termasuk Bapak Kepala Madrasah ini, yang disetujui Bapak Kepala Madrasah ini adalah demi kebaikan sampean biar pinter ilmu agama. Satu lagi, selain di sini, maaf ya, selain di sini Madrasah Aliyah ini punya program asrama. Jadi gini, dilanjutkan nanti kalau kegiatan malam salaf itu 3 hari, ada sorogan, ada apa di sini? Ada yang sorogan, ada alfiyah, ada batsul masail di LH yang bawah, MAK di atas, ini LH atas, ini nanti ada muhadasah ya karena dia bahasa, terus juga sorogan, ditambah lagi materi yang sebenarnya dulu tahun kemarin di madrasah balaghoh. Jadi balaghoh engko didekek nangune pesan nangune asrama. Terus yang ininya alfianya untuk anak salaf. Jadi ikhtiar yang baik-baik dari madrasah itu adalah demi kebaikan sampean. Terakhir, sebelum saya mengakhiri dari ini penjelasan kaitannya sama kurikulum, mungkin nanti ada yang ditanyakan, saya pesen ya, tadi saya melihat kaitannya sama ada yang sudah melanggar seperti itu, jangan sampai ya. Jadi mencari ilmu itu sing bener iku ya mengikuti aturan, jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang khoba, merugi. Ngerti nggih? Apa yang bahasa Arabnya orang merugi itu apa? Khoba ya, atau gagal atau rugi. Yes. Di Al-Quran, ngapunten pun, saya terakhir pesen, karena saya ini adalah orang yang meniteni. Apa meniteni ku? Meneliti. Penelitian saya itu pada anak-anak. Oh, anak ini kadang ada anaknya pinter, tapi lulus teko aliyah, tes nang perguruan tinggi kono gak keterima kabeh. Muter mumet gak keterima. Padahal nek asli nih pinter. Kenapa? Oh, ternyata dia dulu punya masa lalu yang kelam. Ada lagi yang kono habis itu setelah kuliah nganggur gak ada apa-apa. Oh, ternyata dulu ketika di aliyah dia sadar, ngapunten Pak, saya dulu aliyah begini benar. Maka seperti itu saya ambil kesimpulan, kalaupun dari materi segini banyaknya, jangan sampai kita melakukan termasuk golongan yang ini disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang gagal, terutama orang saya bahasa belajar itu ada khoba, bahasanya khoba itu gagal.
Saya sebutkan satu, sing semen kenal apa sing ro apa? Waqad khaba si lo waqad khaba man dassaha ya ta dassaha niku nek dimaknani teng tafsir iku orang yang tidak bisa mengatur dirinya demi kebaikan. Contoh ini budal sekolah teko pondok, budal sekolah plek mlebu sekolah mari ngono jam pertama matematika langsung mengheningkan cipta mulai ya wes mosok nang pondok turu nang sekolahan turu wes jangan sampai itu nggak bisa ngatur, padahal kesempatan belajar di sini mulai 7:30 sampai jam 1 gunakan sebaik-baiknya, ojo ditinggal turu. Terus ada lagi di Al-Quran yang kaitannya sama menjelaskan khoba, kalau bahasa Indonesia gagal itu apa? Waqad khaba man hamaladul ma, orang yang istilahnya mengatakan kedoliman jari sampai ini dolim itu apa rek? Dolim itu apa? Tidak melakukan sesuatu pada tempatnya. Misalnya jange nang kelas wayahe pelajaran pamit ngene gurune, ngapunten Pak mohon maaf mau ke kamar mandi, oh ya silahkan, akhirnya nang kamar mandi ini sawi dadi Sunan Tongguk Jeding iya nang jeding suwi mutawa terus tengok-tengok nang kantin dolim tegak dolim. Gurune misalnya nang disor angkruk-angkruk nang dukur kene termasuk dolim tegak. Jangan, maaf, tolong jangan seperti itu. Tambah lagi di Al-Quran yang kaitannya sama gagal itu waqad khaba man iftara, dan benar-benar gagal orang yang berbohong. Hati-hati, ini banyak sekali. Kadang wis dikandani Gus Fahmi karakter tebuireng jujur. Kenapa terlambat? Antri mandi tat, antri jabu tat, seragam saya dicuri teman tat, wes lapa gak kerja PR, ada kegiatan di pondok tat, wes gini guys, akeh gini ku. Jangan biasakan berbohong. Saya pernah ngecek, kamu gak kerjakan kenapa? Tadi di pondok ada kegiatan, Ustaz ikut ngaji tat, ngaji ini siapa? Itu Ustaz, ngajinya Gus Fahmi, padahal waktu dino itu mau bengi duduk wae Gus Fahmi, tapi ngajine Yai Taufik. Ora pada ngaji, untuk pasang nang pondok ya ora enak pada ngaji toh. Oh, berarti dia sudah berbohong. Jangan gagal oleh ilmu, gak iso temenan. Dah. Terus yang terakhir waqad khaba kullu jabbarin anidin, dan rugi orang-orang yang sombong juga menentang. Jangan sampai punya perilaku sombong, merasa anak orang kaya sekolah ngene aliyah. Babi gue kan duitnya banyak, lo kok macam-macam sama gue, kadek marah-marahin gue, lo gue beli, gue cet taruh perempatan, gimana lo? Gak boleh. Jangan merasa sombong, ataupun mungkin bis pinter bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris, paling yus mek ngono-ngono tok, S2B verb ngono wis turu wae. Ndak boleh. Ndak boleh merasa sombong, merasa pinter. Wa kullu jabbarin anidin, menentang itu pun juga gak barokah golek ilmu. Tak titeni, menentang itu gini, menentang itu termasuk ya sudah diajarkan aturan di situ. Poine sakmene, poine sakmene, poine sakmene, akhirnya lempit nangone ki warung burine mualimin pojokan kuburan ngopi mbek jedal jedul. Padahal poine piro? 50. Wes utawa ketemuan mbak arek wedok wes langsung ae diboyong. Itu aturan sudah dibuat sama masyayikh, disetujui karo pengasuh, berarti aturan pengasuh. Nek sampean melanggar berarti menentang. Lah nek menentang kode bek menentang karo pengasuh, ya wallahu a'lam ya, gagal. Insyaallah itu saja pesan saya, penjelasan saya kaitannya sama kurikulum di Madrasah Aliyah ini. Semoga anak-anak sekalian yang ada di sini nanti benar-benar menjadi orang-orang yang baik, yang paham ilmu agama dengan berbagai warna keilmuan yang nanti membawa nama baik Madrasah Aliyah khususnya, Tebuireng umumnya, nusa dan bangsa, terutama orang tua kalian yang di rumah bangga anakku top juara Pildacil. Pildacil wis gede ya. Pun insya Allah itu saja, kiranya mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mari kita beri apresiasi dengan tepuk tangan, anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian lagi paparan materi tentang pengenalan program akademik madrasah. Tentunya ini benar-benar memberikan bekal bagi kita tahu gambaran sekilas begitulah kira-kira nanti kegiatan kita yang akan berlanjut di Aliyah Tebireng ini. Baik, ada yang mau tanya kira-kira dari putri satu, putra satu, karena waktunya terbatas ini mungkin sambil nunggu pembagian snack. Adakah yang mau tanya? Putra satu barangkali? Ada? Monggo. Ada yang bertanya? Acung, Monggo. Putri ada, putri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Airvia jurusan MAK. Itu kalau masalah kegiatan non akademik bagaimana, Ustaz? Kegiatan non akademik itu berjalan apa enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kegiatan non akademik sebenarnya nanti Gus nggih. Bareng. Tapi monggo. Langsung saja ya saya jawab. Apakah kegiatan non akademik ini nanti berjalan? Gini, pemaparan non akademik sebenarnya nanti kaitannya sama waka kesiswaan. Bapak, halo, didengarkan ya. Bapak David Maulana, Pak David Sugiarto tadi nanti akan menjelaskan non akademik. Di sini tuh banyak sekali ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu banyak sekali. Termasuk kalau misalnya mau menyalurkan bakat kayak siapa ini, Rini Kiptiah, karena dari dulu suka nyanyi, mau jadi vokalis band, bisa dia lihat. Tapi band jari, gak apa-apa. Akan tetapi, apunten, kondisi pandemi ini membatasi guru dari luar yang biasanya ngajar ekstrakurikuler masih terbatas. Jadi nanti kalau ekstrakurikuler semagi pandemi ini masih belum berakhir, mungkin yang kegiatan ekstrakurikuler nanti diganti sama kegiatan sorogan baca kitab. Ya, tetap nanti akan dijalankan, tapi lihat kondisi dulu. Terima kasih pertanyaannya. Yang putra satu lagi. Baik, yang putra ada yang mau tanya silakan Ajeng. Monggo. Satu aja dulu. Nggak ada yang tanya. Sudah jelas paham semua. Oh itu ada. Paham? Oh ya. Ya. Oke. Monggo ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya jurusan MAK. Dion Rahmadi Fajar. Pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan jurusan IIK untuk masuk ke Timur Tengah? Terima kasih. Oke. Dian, terima kasih soalnya. Ya, bagus. Seberapakah besar jurusan MAKK nanti masuk ke Timur Tengah? Sebenarnya materi-materi kurikulum yang ada di MAK ini sudah sangat banyak yang menunjang nanti untuk melanjutkan ke jenjang di Timur Tengah. Sebentar. Akan tetapi ngapunten, prosedural dan termasuk yang lainnya, ini ada yang jalur musibah, jalur kemenak, semuanya itu nanti prosedurnya pengurusannya di kelas 12. Kalau dulu mungkin mulia bisa mudah, akan tetapi ngapunten, yang lebih banyak pas menjelaskan ini adalah Bapak Kepala Madrasah sebenarnya.
karena beliau asli alumni sana Timur Tengah dan ya jalurnya dari MAK Aliyah, pas hal seperti itu. Akan tetapi loh, maksud saya menjelaskan seperti kan daripada gini, jadi gini, sampean kelas 10, 11, 12, nanti kelas 12 itu sudah ada tim yang akan menjuruskan sampean, misalkan mau ke PTN mana, ke UIN mana, ke Mahat Ali, ke Unhas, ke Timur Tengah, nanti ada timnya sendiri. Nah itu sudah tertata. Akan tetapi sekali lagi pesan saya, aliyah itu sebagai penentuan harapan masa depan sampean, karena nanti untuk penjurusan itu pendaftaran menggunakan nilai rapot. Tolong semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena nilai rapot yang dipakai sing apik, ojo sampai ono sing remedi. Jadi seberapa besar kemungkinannya? Insya Allah kemungkinannya ya banyak, jadi semua jurusan bisa, tapi memang kurikulum yang ditata di MAK ini lebih banyak mengarahkan kepada di keagamaan itu. Nanti mungkin kalau penutup bisa tanyakan langsung sama beliau, Ustadz Haji Raziki ya. Terima kasih. Sudah?